Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena binna dari sohek dengan logika yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Wa hum utai ahlun nar iku yastarikhuna iku bengok-bengok sapa ahlun nar. Bengok-bengok fiha ing dalam nar. Yastaghisuna tegese jaluk tulung sapa ahlun nar bisiddatin kelan tenanan banget. Wa awilan lan kelawan kesakitan. Bengok-bengok sing sampai rasa sakit itu bahasa Arab awil. Yaquluna padha ngucap sapa ahlun nar Rabbana akhrizna. Rabbana do pangeran kita akhrit kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha sangking nar. Nah wis jenengan tokno nak amal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal saleh. Ghairal ladzi ing saliyane ngamal kuna kang wis tau ana kita nak malu nglakoni sapa kita. Kita kalau kembali ke dunia pasti melakukan amal saleh yang belum pernah kita lakukan. Fa yuqalu mongko den ucapno lahum kedhi ahli nar. Apa dawuh awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammir ana ta ora ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh. Ma ing siji waktu, ma ing siji kesempatan, waktan lagi siji waktu. Ya tadzakkaru kang iso dadi eling, to mestine dadi eling fihi ing dalam waktu sapa man wong tadzakkaru kang gelem eling sapa man. Bukankah kalian telah kami kasih waktu yang normalnya orang itu bisa menjadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh wa ja'alan taqakum ing sira kabeh apa nadhiru apa utusan. Ai rasulu tegese rasul. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh sapa nadhiru sapa peringatan atau wong sing ngekeki peringatan ai rasul tegese rasul. Atau warasatul anbiya kalau sekarang fama ajab tu mongko ora nyembadani sira kabeh. Fadzuqu mongko ngicipono sira kabeh utawa ngrasakno sira kabeh. Fama lidzalimina min nasir. Fama lidzalimina mongko ora ana iku kedue pira-pira zalim ail kafirin min nasir te wong sing nulungi. Yatfa kang iso nolak sapa nasir ala dzaba ing siksa andum saking adzalimin. Orang-orang kafir itu tidak ada penolongnya. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimu wa ibis samawati iku dat sing mirsani barang wa ibe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Inna usatan wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur lan jerone ati. Ai bimatur sekelan perkara fil qulubi yang dalam pira-pira ati. Ati sing samar wae Allah pirsa. Fa'il muhu mongko te pirsane Allah. Fa'il muhu mongko te pirsane Allah biwirihi kan liyane mafi sudur. Iku aula luwih utama. Binadzori kelawan ningali ila halinas maring ukuran manusa. Wa ta'ala wa alladzi taj'ala ingkang gawe sapa latikum ing sira kabeh kowe digawe khalaifah ing pira-pira saling bergantian fil ardi dalam bumi. Utai lafat khalaif jamu khalifatin jama'i lafat khalifah yakhlufu sing ganti sobat dimu sebagian sira kabeh badene sebagian. Ya dalam jabatan maupun dalam kehidupan itu saling silih berganti. Faman mongko tesapane wong kafir iku ngafiri sapa man mingkum sangi sira kabeh fa alihi mongko melarat ing atase man. Kufruhu utawi musibah kekafiran iman. Orang yang kafir maka akan dapat akibat dari kekafirannya. Wabalu kufrihi tegsentuk prahara atau musibah kekafiran iman. Wala zitulan ora nambahi al kafirina ing boro wong kafir apa kufruhum sifat kafirin inda rabbihim. Ana ing sandinge pangerane kafirin ilamak tan kecuali ing kebencian. Ndak ada sifat kekafiran kecuali hanya menambah kebenciane Allah teng tiyang niku. Khotoban tegese nambahi murkane Allah.
Wala yazidulan ora nambahi al kafirin ing boro-boro kekafiran apa kufrum kekafirane kafirin ila khasaron kecuali dadi kerugian til akhirati maring akhirat. Dan kekafiran itu pasti mengakibatkan kerugian yang akhirat. Qul ngucap sira Muhammad ara'aitum akhbiruni maksudnya. Mbok yo kowe nyeritani aku, mbok yo kowe berargumentasi ngabari aku. Suraka akum ing mitra-mitra sira kabeh utawa ing sesembahan sira kabeh. Coba kasih tahu aku, ini kata Allah. Kata Allah, coba kasih tahu aku tentang sesembahan-sembahan kamu. Tatuna kang nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanging liyane Allah akhiri tegese liyane Allah. Wa hum taladina ku alasnamu misale pira-pira berhala. Alladzina rupani asnam za'amtum kan nyangka sira kabeh annahum satamni asnamu syuraka Allah iku pira-pira mitrane Allah sama-sama berstatus Tuhan. Kata Allah, kalau itu betul mereka Tuhan, aruni merohno sira kabeh. Coba kasih tahu nih ing ingsun, akhbiruni tegese ngekeki weruh sira kabeh ning ingsun. Mada ing apa khalaku gawe sapa syuraka minal arti saking bumi. Kalau mereka itu Tuhan, coba kasih tolong aku, beritahu apa prestasi mereka, apa ikut menciptakan bumi. Am lagu mono ta utai para syuraka usirkon ikut andil, syirkatun tegese melok andil ma'awohi sertane Allah fis samawati ing dalam gawe pira-pira langit fi khalqis samawati tegese ing dalam gawe pira-pira langit. Am atena gumutoto paring ingsun gum ing syuraka kitaban ing siji panduan kitab, siji aturan kitab utawa panduan kitab. Fahum mongkote syuraka iku ala bayinatin ing atase kejelasan, maksudnya argumentasi ilmiah, hujjah dan tegese argumentasi ilmiah mengku saking ilah kitab. Misale bi annalahum kan sak temene iku tetep kedhi syuraka ma'i sertane ingsun sirkatan ana kontribusi, ana sirkah, ana andil. La saya amin dalik, ini titik ya, titik. La saya atau saya orang apa-apa iku mujud, enggak ada kontribusi mujud ning dalik saya mengkon-mengkon kabeh. Bal iya itu zalimun, maya itu. Balik ora bakal janjeni sapa adzalimun abra-prong zalim ayil kafirun, ba'dun sebagian adzalimun ba'dan sebagian ila khururan kecuali janji sing palsu. Batilan tegese janji sing palsu. Biqaulihim kelawan pengucape kufar misale al asnamu te boro-boro berhala iku tasfa'u nyafati apa asnam lagu maring kufar. Pun titik. Inna wa sa'atana wa ta'ala yumsiku iku ngeker sapa Allah, saya ngendhalekno sapa Allah samawati ing boro-boro langit wal arda lan ngendhalekno bumi. Allah itu yang mengatur mengendalikan langit dan bumi antazula supaya ora aslek apa langit dan bumi, tidak bergeser atau tidak gugur atau tidak jatuh, ora aslek. Ayam nak utus saya nyegah sapa taala guma ing samawatan ardh minas zawali saking zawal. Ini saking aslek, cara Jawa aslek bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. Wala in zalata umpama aslek apa samawatan ardh utai lam iku lamu kosam enam kosam. Wa la in zalata in amsaka mung ora iso nyekel huma ing samawatan ardh yumsik tegese ora iso nyekel huma ing samawatan ardh sapa min ahadin sapa wae. Min ba'di sanging saliyane Allah isi wa uti saliyane Allah. Kalau langit dan bumi itu aslek atau runtuh, tidak seorang pun bisa menahannya. Innahu satamna. Kenapa sekarang belum runtuh? Innahu satamna Allah iku kana ana sapa haliman dat sing akeh apiane. Ghafurun terakeh nyepurane. Misale fi takhiri qabil kufari ing dalam ngakhirno siksane pira-pira wong kafir. Wala in wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'hum nadhirun la yakununa ahda min ahdal umam falamma ja'hum nadhirun ma zadahum ila nufura wa kamulan padha sumpah sapa kufar Mekah kufar Makkah zaman iku billahi atas nama Allah jahda aymanim lan banget sumpah kufar manane ghaya tasdihatim tegese banget kulimate sumpah kufar fi yang dalam aiman sumpah mereka bersumpah muni ngene la in ja'hum umpama lamun teko hum ing kufar Makkah sapa nadhirun rasulun ayakunun aitine bakal ana sapa kufar Makkah iku ahda iku luweh entuk petunjuk min ikhdal umami dibanding umat-umat sing wis ana. Mereka bersumpah dari kafir Mekah kalau kita punya rasul pasti lebih mendapat hidayah daripada Yahudi Nasrani. Min ikhdal umam ayil Yahudi disang Yahudi wan Nasara lan Nasrani wa ghairihim nan Yahudi Nasrani. Ayya wahidatin tegese dine salah siji minha sangking ikilah umat. Lama ra'au semangsane padha ngerti sapa kufaru Mekah minta ketibatim sangking oleh ngorono sebagian Yahudi Nasrani badan sebagian. Iskolat misalnya nalikane ngucap sapa Yahudi ngomentari laisatin Nasara ala say. Nasrani itu tidak siapa-siapa. Wa qalatin Nasara laisatul Yahudu
ala syai. Falamma ja'amu kasmansane teko hum ing kufar maka sapa nazirun rasul kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazadahum ila nufura. Mongko ora nambahi apa rasul hum ing kufar ay maji'u tisekane rasul ila nufuran kecuali dadi menjauh sangka kebenaran. Tabautan tegese menjauh anil huda sange petunjuk. Mergo istikbaran krana sombong fil ardi ing dalam bumi. Sombong anil imani sange iman. Utai dawu istikbaran maf'ulun lah dadi maf'ul lah. Wa makrosai lan krana reka daya sing elek ail amal sayyi tegese amal sing elek minasirki sangi syirik wa khairi lan liyane syirik ta wala yakhifulan ora bakal rusak ayah bitu tegese orang rusak al makru sayyi rekayasa sing elek ila bi ahli kecuali wong sing nglakoni al makru sayyi wa wa ta ahlul makri ku al makiru maknane sing nglakoni rekayasa wa wasul makri uta nyifati lafat makrun bisayyi iklan lafat sayyi ku aslun ku asli rekayasa yu ingkang elek al makru sing asaye. Tapi wa idhofatu ta ngidhofano lafat makru ilahi maring saye qablu sedurunge dawuh iki rupane dawuh makru saye iku istimalun penggunaan akhiru kang liya. Kudira kang den kira-kira ana fi indal makru apa mudhofun mudhof hadaron krana kuwatir atau krana menghindar nal idhofati sang idhofa ila sifati maring sifat. Fal yang turuna mengkono orang ngenteni sapa kufar ayan tadiruna ila sunnatal awalin kecuali ngenteni ing tradisine wong-wong dhisik. Manane sunnatul wahi tegese tradisine Allah fihi dalam awalin. Rupane minta dibim sangking nyekso al mukadzibin. Ditakdzibin sebab oleh gorono al mukadzibin to para pendusta rusulahum para rusule mukadzibin. Falan tajika mengkora bakal meduhi sira kabeh sunnatillahi maring sunah Allah kira bakal meduhi tabdilan ing digenti. Walan tajida li sunnatillahi tahwilan ing dirubah. La yubaddilu tegese ora bakal genti utawa la yubaddalu tegese ora bakal digenti bil adabi lan siksa wa ghairu liyane adab. Wala yuhawalu lan ora bakal den alih napa adab ilal khairi mustahiqihi maring wong sing gak berhak untuk adab. Tentu adab akan tepat sasaran. Awalam yasirono ta ora mlaku sapa ngake fil ardi dalam bumi fayang dulu mongko ningali sapa ngake kaifa kana hale kaya ana apa kaifa hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibat wong akeh mikoping sangis sedurunge kufar. Bahwa kan ulan ana sapa alladzina min qablihim asyaddal banget minhum tinimbang kafir Mekah apane kekuatane. Fa ahlakahum wa mongko ngrusak hum ing kufar sapa Allah bitakdzibihim kelawan gorohno ne kufar rusulahum mikro rusule Allah utawa rusule kufar sing diutus Allah. Wa makana lan ora ana sapa Allah li'jizah supaya ngapusno ing Allah pos min sein perkara apa wae. Manane yasbiquhu wa yufawwituhu. Tegese ora bakal disi apa syai'un Allah wa yufamitu lan iso nglolosno apa syai'un Allah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menyalip kehendak Allah. Fis samawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ing dalam bumi. Inna usatana wa ta'ala kana ana sapa wa aliman ten pirsa bil asya'i lan pira-pira perkara kuliah kabeh asya qadiran tetet sing akeh kuwasa alih ing atas asya. Walau yu'akhidhu wa. Nah kalau terangaken ini ngantos surat Yasin. Niki kalau terangno masalah hujjah ya, masalah napa hujjah dawuh pangeran qul ara'aytum syuraka akumul ladina tad'una napa min dunillah terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati niku waqaf ya. Terus kata awal lagi am atenahum kitaban fahum ala bayyinatin min. Terus dawuh pangeran malih bal iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan illa kalau terangkan ini, jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan apa? Iman dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena binna dari sohek dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu dikaumi yakinun sehingga berpikirnya benar.
Misalnya gini kata Allah, nggak apa-apa, kamu menuhankan selain saya itu nggak apa-apa kata Allah. Nggak apa-apa, Yesus kamu katakan Tuhan nggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan nggak apa-apa. Tapi tolong prosedur, ya prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim. Supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim, kemudian ingin hadun, nafsi ingin salam itu yang dicucuk di rumah itu kriminal. Itu orang alim gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridho khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itulah ada siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti juga ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhil alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia malun dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang ada. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaahku mungkin rokok kabeh. Kan nggak mungkin syafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon dewi dadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasanya syafaati kan mlebu swarga. Do sibuk napa? Kelon dewi dadari karena trauma di bocah lek marah. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus ana ndi sesuatu takok. Seribet deh, no. Nah, tentu saya juga sibuk soal pangeran sudah makom saya sudah sibuk soal pangeran. Gue pesta seks yang kulo soal pangeran. Wah, swarga me wayate pokok inna ansa'na guna napa? Insya'a faja'alna guna. Karo kelon jadi perawan berarti keloni seribet. Kalau insya Allah melok daftar sing fa'ama ingka ana minal muqarrabin farohu warifan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibagas bidadari makan-makan enggak, tapi farohu warifan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifat. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru itu gabung kon. Taruh rasanya mengayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, ya. Punya kedua premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot teman. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimat ilah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda ada ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid dulu, saya ngajar kubrul yakiniyah di beberapa madrasah, termasuk di situ kiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini.
Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Medina. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid karena ya ada tariknya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, nang wong musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kamu bilang nggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok atau liberal? Apa milih jelas? Nggak milih, jangan ngaco. 01 atau 02 apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delala Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim masdur fi rabbim man wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa. Kamu namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh ya gendeng sarap. Orang usah dipatahin yang gendeng, sebenarnya mau mati deh. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun. Amin dahum khuzud. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarot tali aktinasya. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi.
Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, bisa aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ada wali lagi. Iman ini Allah taklid, jaluknya yang aneh-aneh. Bojo ayu suka jaga. Bila Allah secara hujah aja nggak pernah sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masalah. Lu kalau nih jaluk pengiran agak kuisen, coba kamu bela Tuhan itu pernah bela apa? Bela Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil arad, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Nah, prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyatek lada. Enggak setan pingsan deh. Sokor-sokor stres deh. Dugaan saya setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan menggoda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal dulu TV atau tinggal kemudian ngejendok dangdutan. Ya kalau kepeksa apa-apa, kelasem lah. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasnya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, ini saya sebagai ulama, atau sebagai manusia, atau sebagai orang awam, atau sebagai siapa saja. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggelin dharma, kan pusing setan. Ini kan ngantai ini. Wah, ngantai ini, bar lo anggelin dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret tuh. Kan dia ngantai ini terus. Mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan nggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dintani. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu entah ini santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu enggak saling Imam Ghazali, tinggal saja dulu. Tadi dulu sini terus. Itu yang lucu. Itu yang lucu. Untuk apa mencari Tuhan. Pokoknya saya aneh-aneh. Saya ngobrol-ngobrol yang lucu. Saya perane wong apa? Saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering delok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok itu menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena lalu berkali-kali kalah wong goblok. Itu makanya. Ini tak cerita nih beberapa kali ini dari besar cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane rumah sapi wedhus. Menurut saya ya orang tuanya itu mampu, sangat mampu untuk beli. Pak buat ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jok mondok tak kok goblok." Oh, jaluk kok sepeda motor, jaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge dunya Gus, sing lahirno dunya kok sapi iki ndek anak, wedhus ndek anak jenenge dunya.
Di mana-mana jenenge dunya sing lahirno dunya. Iki dunya kok mangan dunya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane. Tuku dunya sing kentekno dunya. Cara dene dunya iku sing lahirno dunya. Pinter kuwi. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu, saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno, dunia kok mangan dunia goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena titik. Lala dia diterkon sepeda motor, tapi tetap mengalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mending ini. Loh, Gus mau kalah tak? Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no, dunia nggak boleh dunia kok makan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah, Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai. Ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet, tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibin wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqall itu tidak diterima. Banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi di imanil a'rab al-khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al-khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur. Imam Asy'ari saja harus belajar dari orang awam, wong goblok-goblok. Kita kok ini ya Badawi bima araf tarabak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarabak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tleteng ya ana wong tangane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing barli. Wah. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular, ya berarti ular harus liwat. Bekas teracak manusia, ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam asarun min asari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ana sing enggak. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikanya gak jelimet. Mergo agar ana tletong, ana sapine. Ana teracake wong, berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa asarul aqdam ya dulu alam masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zoli hadal arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada ada. Ya natur apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Maka dia ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibin wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau tidak mau harus dulu 1,5. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tawari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5.
Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya tuh, misalnya 1,5 juta, limanya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5,5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Nah, prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabilbul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalla. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan nggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu nggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah Zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah Zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Jadi pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amkhuliku mirwiri syai'in. Mana nih saya di sini? Mana nih ya Allah? Apa? Oh, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Paham ya? Kalau balik malah. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah, sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah Zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahi wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibn li surhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi. Haman, pikiran saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhan yang Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan di pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, payah ya, kayak piramida nginceng pangeran tetep ra ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Wah itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggal Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tambah Tuhan. Tak Tuhannya balita kan gitu. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan datang terlambat ini. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman, mana gendeng ya Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul. Nah sekarang orang itu nggak belajar logika. Iman di Allah orang mantep neng hati, iso diguncang setan, jaluan ke sana.
Jangan suaraku kamu tuh. Kamu tuh. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, pora koya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hak kuasa sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silakan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran itu gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter mau nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak kue pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodok mukal mungkin, sanggep aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan ya, biasanya khasut ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan, hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoknya Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubal lagi didol ilmu kurang atau royalti tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika itu selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya, surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannah. Sekarang enggak dibalik orang yang masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang aja Lailatul Qadar wis kliwat. Ini wis Dzulhijjah ini. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fikuli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa aja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya ada milih 21 berdasar ilmu apa berdasar kenalan terbatas waktunya kan. Kan lebih sempit tau? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada nggak kata Allah? Nggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Allazi khalaqakum. Nah kita ini keliru metode. Pemenang wong tukang wiridan Allah. Tapi ora Allah ku sing sopor. Ya kan Allah. Dene iki hati Allah mau sing ngekeki swarga, sing ngekeki duit, sing pengen ngekeki dari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngelola widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK. Tak solo. Karena ini wali pecundang, gitu. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun? Nah. Kalau lama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu. Nah, itu jenenge bener-bener ulama. Disebut bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut innama yakhshallaha min ibadihi
Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran. Gayane tok nangis. Karena dia nangis wedi ra mlebu swarga. Wis swarga gak iso ngloni. Jadi itu ada orientasinya. Makanya benar Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid kafadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid ya. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nanti nangis pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran biasa di sepuro dosane. Terus apa ya? Swarga. Terus apa gene swarga aku takut. Saya aku takut ayo sing apen swarga apa kegiatan rencana pertama kok. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansana binawa. Ini saya kalau harus jujur apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya ada itu. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma lak la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mata dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumah samu kagan wiridan kau. Enggak, wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampai. Karena sama banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, enggak, tak jamin enggak. Kemudian mau coba lewat yang 10.000 enggak biasa wiridan. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama siapa tadi? Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis deh. Nangis. Ini tidak fair. Innahu la yazununi Allah ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo aja kemudian wong liya kabeh darane elek ki mangkel. Mangkel gak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobilnya. Kemudian orang nyejajarkan podo kayak carry, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya gak? Wes gunane apa kayak di Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku podo kayak carry pijal ki mangkel kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh hari sujud ora kaku ati iki. Ya teko di Barnos. Karena dihormati situ hanya orang apa soleh. Kaku ati gak? Mau kaku ati kan? Toko jadi artis top. Teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa. Terus diundang ngelik. Oh, mangkel kan? Lha bayangno. Kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu sudah diundang, le. Atus walang le ngono. Oh semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel enggak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan.
Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Saya mau cari sekolah desa terus. Orang desa nganggep Pak model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula langsung Pak. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada puja-puja. Kau ini tidak fair ya Allah. Menangis. Wah, kok kowe yang pengenan saja, swarga Gusti. Ada kalah-kalah. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Sampai saya di Kudiro, di Terdirawa pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian nggak ada menghadap engkau, nggak ada perhatian sama ini tidak fair. Susah sekali karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tahu. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadaya dikanuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar ini baru benar. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit, maksudnya para malam, jika itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yas'amun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ini kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utangmu ada. Allah kok libat, no kok nyaur kan sebenarnya. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah kok jak koalisi kan gitu terus. Malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah. Minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji, yang ngaji itu harus naik kalau sudah ada usah diterusin banyak yang tersindir. Ya sudah ada usah diterusin. Walau akhi itu mau mengalap sapa Allah anasa yang manusa bimakan perkara kasab bukan nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Matar monggo ora ninggal sapa wa taala dari ing atase dhuwure arti minta batin saking kewan apa wae. Nasama tentik kewan tadibu kang melakukan nasama alih ing atase. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dagang, enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamad kang mesti tentono. Ayo mil kiamat titik dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teko apa ajalum ajale wong akeh fa inna wa. Mongko satena wa taala iku kana sapa wa bi ibadihi kang kaulan apa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemalas Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim surah Yasin Makkiyah di surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulah maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah sedang di Mekah. Au illa qaulahu kecuali dari Allah taala wa idza qira lahum anfiqu ala ayat niku. Au madaniyatun terus sebagian ulama darani surat Yasin itu bangsa napa? Madaniyah isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati
mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bi muradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bi muradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimewa yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibullah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimurati kita. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya 16 ya. Toha, ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa Allah a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwal ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, nggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu nggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah dipahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Tuhan dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Buat jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah diaji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane mak. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lam nal mursalin setengah sangke wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur atau dalan mustaqimin kang jejak. Uti alaihi muta'alliqun ta'alluq bima para qabla kang sedurunge iki dawuh. Ayatoriqil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla ka sedurunge sira. Maknane tariqil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal bidalan petunjuk. Wa taqitu tinau kiti bil qasami lan qasam wa khairi lan liyane qasam murad niku nolak liqaulil kufari marang nabi wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz. Sing tanzilal azizi. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung lagi kok
Jadi khobar padahal macane tanzina. Utawa ora bingung mergo ora familiane loro. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Quran itu kese Quran. Bi khobar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya? Quran itu tentu Quran. Quran itu tujuannya ditunggu supaya ngekei peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Ma'unzira kang ora dikei peringatan sapa abang bapak-bapak wong akeh elam ning baru. Iki ora dikei peringatan sapa akeh di zaman fatur ing dalem. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan udah harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kena alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, tapi dalam malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa harap-harap lah itu kok biasa wae. Orang kelas ya, ben sing tok lah tuh ben wali-wali wae kene untuk cipratane wis cukup. Lah wong terawih arang-arang ya jaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap lama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk adab, kok jalur Lailatul Qadar ini lama banget. Mestinya jalurmu orang untuk adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu lama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Kok sampai ulama itu macam-macam. Ya lah rai-rai ini ki pantas setok Lailatul Qadar untuk adab ayo jawab. Ayo. Orang tuh adab itu bagus. Ya jadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhirna. La tu akhirna maknane njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhirna. Iku supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisir, belajar Lailatul Qadar gak diisir. Tapi ya oleh orang pangeran apian, pangeran kan, tapi yang pangeran ora aku, luwe apian timbang aku. Jadi soalnya disakno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disakno, tapi ora usah. Disakno itu iman jalin dan goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga wong traweh-traweh itu ning Tuban ning Jogja wis bener kok. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ora sarapku iki kita ora ono ngajarno ngene wa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Jenengan kendhat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Alhamdulillah Lailatul Qadar kene sudah srengenge. Terus delok angin. Angger daerah gunung itu banter terusan. Gue wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, puasa salat 1000 rakaat terus utang mesti sahur. Sampai sepuro togo-togo sing mbok dolimi jalui sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim untuk Lailatul Qadar. Tapi kira ngerasa ra dolim wis ujug sombong. Wong sombong kira berkah meraih. Lah terus piye Gus? Ya biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, no? Luar biasa. Gua nangan kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna
Innasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan Dawi Bahmun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Nah, jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, kenapa pun suarga? Terus dibuat suarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh. Pernah bulan, pernah sowan. Ya, saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah gak gua. Kadang santri yo pido, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagak keluargane ku kapan? Gue mikir bocah ora kapan. Di sana itu saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemenangan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan terantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga.
Karena sing tukang wayo oleh nafsiri adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan jadi repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang. Saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dibakar hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter. Gitu. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu dok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasrus salat wa a'ammu min ayakuna wajibati salat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufasir mencontohkan qasrus salat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, kakek alim ngono tenan wis dokter tafsir. Enggak tak, ini sudah di. Tapi orang lain ngaku. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridoi. Kalau nggak meridoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangiin, terus gedangnya berpangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah terus menisan, nah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas. Ya. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala famani turra itu darurat syaratnya ghairu baghi wala tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedangnya jupuk sik. Yang matang dipangan ketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu
supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas. Terus maju deh, malam dulu tidur, lelatul betul. Wis gumun be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam ing daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatra ing zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu fi zaman fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatra. Atau sudah ada Rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongkote wong akail kaum iku khafidun lali kabeh di mana sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang nak dawe ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirikan kufaru Mekah, napa? Padahal situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatau linas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya nggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, Mas itu kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora, sombong sarap, no? Sombong sarap. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa tidak. Wajib berarti sih. Wajib mana nyata alaksari ini. Yang atas yang agak wangkai biladan. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa tidak anane adab. Wajib berarti wajib apa adab alaksari biladan. Fahum mengkote wong agak layu ini nara iman sopong agak. Il aksaru dikisi udah agak wong ora iman. Zaman itu masih. Ya, maksudnya zaman itu. Tapi jengben kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman. Tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat hinala yang faunafsan imanu alam takun amanat mingkok inna saat temen ingsun jalan naga ingsun fi anabi ing dalam gulu-gulu yang mengaget agai aglalan ing belenggu biayu doma kameran bian tu doma kameran sento di kumpul no ilaha maring anak kopalai di tangan di anak gala karena saat menegil liku yajmau so ngumpul apa gil aliada ing tangan kalau unuk maring geger maring gulu-gulu itu jenis unuk wong Arab nak darani kene ku unuk nak darani kene ku nasar ya cari wong Arab ya kene ku unuk kene ki nasar lah gulun itu tangan ditakok teng napa gulu apa jenenge cidok jenenge guri faya mengkote tangan ilahi kumas muatun sing kupono ila askoni maring dagu niki lho jenenge dagu jam utakonen waya mustama ulahyan kumpulnya 2 dagu atau 2 wang lagi cuman fahum mengkota mengakeh mukmahuna iku jadi bunder sapa ngakeh manane rafuna ngangkat wong akeh usaha misira wong akeh lastati una ora iso mampu sapa ngakeh khoda ing ngendekno rukus meneh maksudnya wae ada iki tamsilun bayangan tamsil gambar mulane kula gumun be ulama riyen tak contohno ya nek ulama dhisik utek wong dhisik nak darani bun rokok digludung wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku yo pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darane iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat kan nyaduk terus duduk-duduk. Paham ya? Jadi mergo yo napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok terus ditaleni.
Paham ya? Terus ya kadang gludung dong, makanya ukuran adanya bener rokok lu. Oke, bayang lo saiki sebenarnya rasa, gak sama bu maksudnya, paham? Mana pemayu serai iso, bos posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa dulu, maksudnya praktek lo saiki. Orang tutup. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane iku anagum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngake lek imane mari iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngake ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan guys sapa ingsun mimpi aidim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Mamin khalfim sanging burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa tumiha lan dumaisin sudan fil mauti an gampagunan loro. Faksena mongko ngekei gelap ingsun ing wong akeh wa mongko te wong akeh lak sirun lan ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohnya itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah cara musuti kabeh iku mau tamsil dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya, jadi makanya ngaji itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah, tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku tak ada kata siapa Gus, tak didono kitabe. Lah gue didono rekaman. Iku sampe zaman akhir wis maju. Soalnya sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan gitu. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan ibu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora alim kan, cukup kenapa kan nggak rugi kan? Gus Pak masuk surga kedua dan para penggemar. Terus jebule podo ae. Di samping normal. Kenapa? Normal. Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, nggak bisa tidur nangis. Berhari-hari nggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari nggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena Nabi belajar, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman. Nah, orang itu sesuai yang jadi orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu. Ya, asalnya di bodoh kali mengatasi mengakai angker tahu itu ngekei peringatan sih aku mengakai tapi film jadian angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili ala nasil hamzah. Wa itu khali alifan wa qala alif bin musa landaran dan hamzah sing kita sil wa ukhralan ya wa tarqi lanti kali itu khali. Amlam tunggu wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek rambo elingno tetep la yu'minun ora gelem
Iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru mestine ngelingno sira. Maksude yang fa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba kemanut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyanan uti sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman bi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese uti sapa wong ing Allah, toh walam nyara ora ningali sapa wong ing Allah. Nek bi apa takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri bil ini barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu mana nih dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulanya bil ini rata terjemah. Oh, ya namanya ini wakasnya kalau di Sopwam ar-Rahman yang wasirman bil ini padahal dia nerarok langsung. Ya orang saat diterjemah ya. Terjemah gitu. Barang gaib malah repot. Fabasyiru mongkongnya kayak cerita gembira siro iman. Bimang firotin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satu ning sunna wa nahnu ya ing sun kuno fi uripna ing sun al-maut ing sing mati dikasih rono. Mana tubulan nulis ing sun fil mahfud ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfud apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean li jazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Loro gak gitu. Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat tubaliman mata wa matat ma'awi bejo wong mati kemudian juta-jutanya malok mati pisan. Mana ini dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya, mau jalannya harus turun lagi. Gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan itu bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya hanut anak ya hanut. Nanti sebenarnya anak tuh jalan tak kok pak. Kok tuh jalan? Di bapak aku nih lemari dia no jalan. Lah tapi di bapak paham juga orang ya paham. Gue stop. Jelas itu anak tuh rumah kodamu. Wah, makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sebagai Subhanahu wa ta'ala. Mana beliau kepengen jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama nak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah jika zina, gue menang, gue judi. Nabi Ibrahim melok. Terus, makanya dimulai Rabbana yuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut terus. Itu sirinya kenapa? Doanya Rabbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orang itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya itu mau cerita.
Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru kowe aku gak ngene. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko kan. Oh, liane larang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekas yang. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita? Nah, kalau nasi ngalahi mocong ini, burukno mocong ini, paham ya? Ayo kita kitab Ustaz Ahmad, nara kubudi larang, kalau nasi mocong raruh sini, paling kenangan kok kubudi larang. Tapi baru kayak nasi mocong kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau niru nakus mati ngorek jalan, orang niru. Tapi aja niru sesate, orang jadi rakaru-karuan, jadi Imam Suyuti tuh. Tafsirku udah bingung. Ada dirusak apa? Wa atharuhum mastun nabihi ba'dan. Wah kalau suara dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sekolah, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat. Beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa qul asya'an yang saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasih utawa nasbuhu ta nasabe lafat kulasen bi fi'lin kan fi'il fasih nasbuhu ta nasabe lafat kulasen bi fi'lin kan fi'il ifasiru kan nafsiri bil fi'il wa dawu ahsayna ahsayna kulasen ahsay. Nah berarti namanya wa kulasen lan ngitung ing saben-saben perkara wa kulasen lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara manane ahsayna tegese ngitung ingsun bisa dogat nahu tegese ngitung ingsun bisa fi imam yang dalam catatan utawa yang dalam kitab induk imam manane kitab induk mufid dan kan jelas kitab penting si kitab ini kan jelas wa dal kitabul bayin iku Allahul mahfuz subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsy dan kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy dan kalimat subhanallah wa bihamdihi adada subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha